Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kembali senang kita bisa bertemu sekalipun tidak dalam tatap muka dalam acara kita Selah. Dan ini saatnya di mana kita break sejenak, berhenti sejenak dari kegiatan kita, dan kita punya waktu untuk boleh menyembah Tuhan bersama-sama dan juga mendengar sedikit kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama di tempat yang berbeda. Dan kami tahu Tuhan, pada waktu Engkau ditinggikan, firman-Mu mengatakan Engkau membawa orang untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu kami bersama melalui Selah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, we call you the Waymaker. Tetap mujizat Tuhan terjadi buat setiap kita yang percaya. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yes, you are. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. Oh yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yes, you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. That is who you are. Oh yes, you are. Oh, that is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. And we declare, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, yes, you never stop working. You never
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. And we sing it. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh yes, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh yes, you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Saudara, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus, banyak yang ahli Alkitab mengatakan ditulis oleh saudara dari Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Dan kitab Yakobus diawali dengan dorongan kepada jemaat yang mengalami aniaya untuk bertekun di dalam keadaan yang sulit, ya. Dan kitab ini punya latar belakang yang mungkin bisa menggambarkan apa yang saat ini juga kita lewati bersama, keadaan-keadaan yang sulit. Dan nasihat yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, dan saya akan bagikan dari Yakobus pasal yang ketiga, mulai membaca dari ayat yang kedua. Dan firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua ini bersalah di dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah di dalam perkataannya, ialah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus mengatakan bahwa orang yang bisa jaga perkataannya, orang yang tidak bersalah sama sekali, itulah orang yang sempurna. Kita tahu kita tidak sempurna. Dengan kata lain juga kita tahu bahwa kadang kita mengucapkan apa yang tidak perlu kita ucapkan, dan sebaliknya kita tidak mengucapkan apa yang seharusnya kita ucapkan. Dan lewat apa yang kita pelajari pada sore hari ini, saya berharap kita bertumbuh di dalam menggunakan lidah kita, kuasa kata-kata itu untuk kehidupan kita diberkati lewat perkataan kita dan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya melanjutkan di ayat yang ketiga, dikatakan kita mengenakan kekang pada mulutnya kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4 dikatakan, lihat kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun lihatlah dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapa kecil pun api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah saudara, kembali dikatakan oleh firman Tuhan bahwa lidah itu bisa menggambarkan sesuatu yang nampaknya kecil, nampaknya tidak terlalu berarti, tetapi dapat menimbulkan akibat yang luar biasa, ya.
Lidah digambarkan seperti kemudinya kapal. Kalau saudara naik kapal, maka ada kemudi, dan kemudi ini yang akan membawa kapal itu kepada tujuannya. Dengan kata lain, perkataan kita menentukan arah hidup kita. Wow, luar biasa saudara ya. Perkataan kita menentukan arah hidup kita. Kalau kita mau arah hidup kita baik, ditentukan dengan perkataan yang baik. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan hati-hati dengan lidah. Lidah itu sekalipun kecil dapat mengakibatkan perkara yang besar. Digambarkan seperti api, awal api itu selalu kecil. Kebakaran besar dimanapun saudara selalu dimulai dari satu percikan api yang kecil. Kemudian menjalar dan kemudian menjadi besar dan menjadi tidak terkendali. Pada waktu api itu masih kecil dan segera dipadamkan, maka semuanya akan terkendali. Tetapi pada waktu api itu menjadi besar, maka api itu sulit untuk dikendalikan. Nah, dikatakan bahwa lidah kita bisa mengakibatkan perkara yang besar terjadi karena perkataan kita. Nah, perkara yang besar ini bisa sesuatu yang sifatnya positif dan juga bisa menjadi sesuatu yang negatif. Ya, itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan mati hidup kita ini ditentukan oleh lidah. Ya, jadi apa yang kita katakan di dalam masa-masa sulit seperti ini menjadi sangat penting. Saudara, kembali Yakobus memberikan nasihat kepada kita lewat firman Tuhan bahwa lidah kita ini bisa dikekang seperti kita mengenakan kekang kepada mulutnya kuda. Ya, dengan kita mengekang, kita menahan apa yang tidak perlu kita katakan, maka kita bisa mengendalikan arah hidup kita. Jadi saudara, hari-hari ini mari kita sama-sama belajar untuk mengekang lidah kita, untuk tidak mengatakan apa yang tidak perlu kita katakan. Hal-hal seperti apa saudara? Saudara, hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang masuk di dalam pikiran kita tidak selalu sesuatu yang positif. Bisa negatif. Kalau kita memutuskan untuk mengatakannya, apa yang kita pikirkan, sesuatu yang negatif akan menjadi semakin besar. Ibarat api. Jadi apa yang kecil, apa yang kita pikirkan terus-terusan, kemudian kita mulai keluarkan, kita katakan, kita kumandangkan, kita proklamirkan. Maka itu menjadi sesuatu yang besar. Tetapi pada waktu itu masih kecil, pada waktu itu masih dalam kendali pikiran kita, kalau kita menundukkan kepada kebenaran, sesuatu yang positif, apa yang firman Tuhan katakan, maka api itu yang negatif itu disiram dengan kebenaran yang positif. Nah, saudara, arah hidup saudara dan saya hari-hari ini sebenarnya bukan ditentukan oleh keadaan yang di luar. Karena kita punya kemudi. Ya, jadi saudara perlu mengingat bahwa kita, Tuhan berikan alat yang namanya lidah untuk menentukan arahnya, saudara. Menentukan arahnya. Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, saudara, Tuhan menetapkan arah. Dan kita memakai lidah kita untuk menuju ke arah yang Tuhan tetapkan. Sewaktu lidah kemudi hidup kita ini dipakai untuk menyuarakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang positif yang saudara pikirkan, itu keluar dari lidah kita, maka arah kehidupan kita menjadi benar. Saudara, kita perlu bertumbuh di dalam mengendalikan apa yang kita katakan. Dan setiap kita punya kerinduan bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Arah hidup kita yang kita
mau untuk kita genapi. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dimulai dengan arah. Arah penting dan bahkan lebih penting dari kecepatan. Apa gunanya saudara berjalan dengan satu kendaraan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, sangat cepat, bahkan paling cepat, tetapi arah saudara salah. Saudara mestinya mau menuju ke kota Semarang, akhirnya saudara sampai ke kota Solo. Dengan kecepatan yang luar biasa, tapi salah tujuan. Banyak orang tujuannya salah, saudara. Banyak orang cepat melaju dalam hidup ini, tapi tujuannya salah karena kemudi dalam hidupnya salah. Mulai perkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan di dalam keadaan yang tidak menentu. Mulai katakan bahwa Tuhan itu baik, mulai katakan bahwa rencananya akan dikenapi dalam hidup saudara, sekalipun keadaan mengatakan yang sebaliknya. Katakan bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Katakan bahwa saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kebenaran. Mungkin keadaanmu mengatakan yang lain. Mungkin engkau merasa engkau ditolak oleh orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang seharusnya mengasihi engkau, tetapi kebenarannya Tuhan memberikan nyawanya buat engkau. Mulai hari ini saudara, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa, kita mau kehidupan kita, lidah kita serahkan kepada Dia. Ya, Roma 12 mengatakan bagian daripada kita berjalan sesuai dengan kehendaknya adalah menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Seluruh tubuh kita serahkan sebagai persembahan yang kudus, dan hari ini secara spesifik kita mau menyerahkan bagian kecil dari tubuh kita, yaitu lidah kita, untuk didedikasikan buat kemuliaan Tuhan. Pada waktu lidah kita mengatakan yang benar, arah hidup kita menjadi benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memberikan kepada kami kemudi. Tuhan, lidah kami untuk menentukan arah. Dan Tuhan, biar kami mengenakan kekang untuk tidak sembarangan mengatakan apa yang tidak sepatutnya kami katakan, tetapi kami mengatakan apa yang baik, perkataan kehidupan keluar dari mulut kami. Tuhan, kami katakan kami adalah orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang yang dikasih, kami adalah orang-orang yang dipimpin, kami adalah orang-orang yang akan mengenapi rencana Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, karena rencana-Mu pasti terjadi apapun yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.